Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal, salah satunya materi ruang lingkup biologi. Seperti yang kalian lihat, di soal ada hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya merupakan masalah penting dalam biologi. Cabang biologi yang mempelajari masalah ini adalah karena kata kuncinya adalah makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini berarti cabang ilmu biologi mengenai ekologi ya. Itu adalah makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan untuk genetika adalah yang berhubungan dengan gen-gen. Untuk fisiologi, itu membahas fungsi-fungsi organ tubuh. Taksonomi itu mempelajari pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi. Zoologi membahas tentang hewan-hewan. Nanti juga misalkan ada botani, berarti mempelajari tentang tumbuhan. Ada bakteriologi, membahas bakteri gitu ya. Ada entomologi, mempelajari serangga. Parasitologi, parasit. Itu masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi. Selanjutnya, untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam biologi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kata kuncinya dalam memecahkan masalah adalah merumuskan masalah ya. Ini langkah pertamanya. Jadi dalam langkah-langkah metode ilmiah, nanti ada beberapa langkah yang biasa kita singkat dengan perumusan masalah. Nanti selanjutnya ada observasi, ada hipotesis, ada eksperimen, dan juga kesimpulan gitu ya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungannya tempat hidup mereka, baik dengan komponen biotik maupun komponen abiotiknya, termasuk organisasi kehidupan tingkat. Karena di sini populasi dengan lingkungannya, berarti dia adalah tingkat apa organisasinya? Tingkat ekosistem. Gitu ya. Jadi ruang lingkup biologi itu nanti kan yang paling kecil menyusun satu organisme adalah sel. Nanti kumpulan sel menjadi jaringan, kumpulan jaringan jadi organ, diingatkan kembali, kumpulan organ akan membentuk sistem organ, lalu jadilah organisme. Jadi kumpulan individu ini akan membentuk populasi. Kumpulan populasi akan membentuk komunitas. Kumpulan komunitas akan membentuk ekosistem. Lalu dia menjadi bioma, dan juga yang terakhir paling tingginya adalah biosfer. Dan karena kata kuncinya adalah populasi yang berinteraksi dengan lingkungannya, berarti dia adalah tingkat ekosistem. Pertambahan unsur nitrogen dalam tanah tidak mempengaruhi pertumbuhan ayam di peternakan Pak Dodi. Dalam suatu eksperimen, hal demikian dinyatakan sebagai... Ini berarti kan ada kata tidak mempengaruhi pertumbuhan. Sudah melakukan eksperimen. Berarti yang terakhir adalah tadi dalam metode ilmiah dia sudah menarik kesimpulan. Jadi jawabannya adalah menarik kesimpulan ya. Selanjutnya, ilmu tentang segala sesuatu yang menyebabkan penyakit AIDS dan cacar disebut dengan, karena AIDS dan cacar diakibatkan oleh virus, berarti dia cabangnya adalah virologi ya. Jawabannya yang virologi. Kalau ekologi kan tadi berhubungan dengan lingkungan, makhluk hidup dengan lingkungan. Mikologi berhubungan dengan jamur. Genetika berhubungan dengan gen-gen. Bakteriologi berhubungan dengan bakteri. Karena AIDS dan cacar berhubungan dengan virus, maka jawabannya adalah virologi. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, kalian bisa lihat gambarnya. Simbol itu menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bersifat radioaktif ya. Jadi kalau kalian lihat,
tadi kan simbolnya seperti ini ya. Ini adalah simbol radioaktif. Jadi bahan yang dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif mengakibatkan efek racun dalam waktu singkat ataupun lama. Nanti jika ada gambar-gambar lain bisa kalian lihat ya. Ini misalkan ada gambar api, ini maknanya mudah terbakar. Gitu ya. Nanti ada gambar silang, ini iritasi berbahaya, berbau. Nanti ada menyebar gini berarti dia mudah meledak. Ada gambar tangannya berarti dia adalah korosif. Nanti ada gambar tengkorak berarti dia beracun atau toksik. Gitu ya, tadi yang di soal pun gambarnya seperti kipas itu adalah radioaktif. Di pasaran kini dijual berbagai macam produk olahan susu, salah satunya yogurt. Nah, produk olahan susu ini mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan. Cabang-cabang biologi yang diperlukan dalam pembuatan yogurt adalah dalam pembuatan yogurt dibutuhkan bakteri. Berarti kan ilmunya bakteriologi ya. Dan untuk pembuatannya menggunakan teknologi makhluk hidup ya. Jadi mengaitkan dengan bakterinya kan makhluk hidup, berarti bioteknologi. Berarti jawabannya adalah bakteriologi dan juga bioteknologi. Contoh permasalahan biologi infeksi usus halus termasuk permasalahan biologi di tingkat. Ada kata kuncinya adalah usus halus. Usus halus ini merupakan organ. Jadi jawabannya yang organ. Nanti kalau usus halus membentuk sistem apa? Dia membentuk sistem organ pencernaan gitu ya. Perbedaan ciri makhluk hidup satu dengan lainnya akan membentuk apa? Membentuk keanekaragaman hayati ya. Di sini udah membahas keanekaragaman hayati nih. Keanekaragaman hayati diartikan macam-macam keragaman atau perbedaan makhluk hidup yang terdapat di bumi. Nah, kalau kalian lihat di soal yang ini ada berbagai macam gambar tanaman yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen. Nah, kalian lihat yang mana nih? Tingkat gen. 1 iya dengan siapa berarti? 1, 2 ini sama-sama Kamboja ya. 1, 2 dan 4 ya, mereka tingkat keanekaragaman gen. Kan kembali, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Jadi individu dikatakan spesies jika melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil gitu ya. Nah, gen ini menghasilkan variasi dalam suatu spesies yang disebut varietas atau ras. Nah, untuk keanekaragaman tingkat spesies, keanekaragamannya ditemukan pada tingkat komunitas, nih kata kuncinya komunitas, di suatu tempat. Jadi, dengan tingkat spesies yang berbeda. Nanti ada juga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, itu variasi yang ada di antara ekosistem. Ada perbedaan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem tersebut. Jika kalian lihat ini kan tadi ya, soalnya salah satunya yang tingkat gen ada Kamboja sama-sama nih 1, 2, dan 4. Nanti kalau ada gambar bentuknya bunga mawar seperti ini berarti pola warna dia termasuk keanekaragaman tingkat gen. Nanti jika ada gambar padi, jagung, bambu berarti dia udah tingkat jenis atau spesies. Nah, ada kelapa, pinang, lontar, ada aren, kelapa sawit, dia juga tingkat spesies gitu ya. Berarti kalau ada gambar seperti ini bisa langsung kalian jawab yang menunjukkan keanekaragaman tingkat spesies ya. Nah, jika ada gambar berbagai macam ayam berarti tingkat apa nih? Ini masih tingkat ayam berarti tingkat gen. Wah, di sini ada gambar kanguru, ada koala gitu ya, berarti dia tingkat jenis. Ini juga nih ada harimau, ada macan, berarti dia tingkat jenis gitu ya. Nih jika kalian lihat tingkat keanekaragaman gen, berarti harus kalian lihat dengan jelas ini yang ditanya adalah tingkat gen. Ada salak Bali, gitu ya, dengan salak Pondoh sama. Ada kuda Arab sama kuda Sumbawa, sama-sama kuda. Gitu ya, jadi 2, 4, 6.
Nih dikasih lihat ada gambar berbagai varietas padi, berarti dia tingkat gen. Kalau ada penyu hijau, penyu sisik, ternyata kalau kalian lihat pun gambarnya secara morfologi, secara bentuk tubuh udah berbeda, berarti dia tingkat spesies. Jadi kalau termasuk dalam keanekaragaman gen, jika ada soal seperti ini, adalah ini tingkat varietas nih, berarti kan tingkat varietas adalah gen, ada padi dengan berbagai jenisnya ya. Kalau udah kacang ke buncis, itu udah spesies, kucing ke singa udah spesies gitu ya. Jadi mereka satu family spesiesnya itu. Ada tomat ke kentang gitu kan, tadi kelapa sawit, aren, palem, pinang, itu tingkat spesies. Kelapa sawit, aren, palem, pinang itu adalah keanekaragaman spesies. Jadi jika ada soal tingkat satu jenis, nah tapi di sini harus lebih teliti gitu ya. Di sini kelapa sawit dengan kelapa hijau itu masih satu gen. Berarti yang satu spesies adalah kelapa sawit, kelapa gading, dan juga aren. Nah ini contoh gambar-gambar ekosistem. Nanti ada ekosistem rawa, mangrove, padang rumput. Ada juga nanti ekosistem tundra. Tundra itu yang berkutub kan ya. Ada taiga yang daunnya berjarum. Ada padang pasir juga gitu ya. Ini contoh-contoh yang lain tadi yang udah disebutkan juga ya. Kita ada gen, tingkat gen pada tumbuhan, ada padi, ada mangga, berbagai macamnya tuh varietasnya. Mesti kalian familiarkan, ada durian, ada keanekaragaman juga tingkat gen pada hewan dengan varietasnya ya. Di gambar-gambarnya juga kalian mesti familiar, karena kalau di soal-soal ada gambar tapi tidak ada penjelasannya ya kalian udah tahu apa yang ditunjuk gitu kan. Kalian udah tahu bedanya nanti gambar kelapa dengan gambar aren itu seperti apa. Ini pun ada tingkat ekosistem, ada ekosistem gurun, padang rumput tadi ya, taiga, hujan tropis, hutan gugur, tundra. Ini yang ekosistem perairan, ada sungai, ada pantai, bisa kalian lihat ya. Gitu. Jadi utamanya dalam ekosistem ada yang tadi lagi ya. Nah, ini lagi. Ada taiga sama tundra. Jangan sampai terbalik nih, kalau taiga adalah yang ciri khasnya perpohonannya berbentuk jarum. Kalau tundra ciri khasnya dia pasti yang hidup di kutub. Itu yang suka kadang terbalik ya. Selanjutnya kalian lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Ada ditunjukkan nomor angka 1, 2, dan 3. Ini adalah pembagian garis wilayah peta Indonesia berdasarkan Weber dan Wallace ya. Nah, untuk yang nomor 1 itu adalah wilayah oriental atau barat gitu ya. Yang di situ ada Sumatera, ada Jawa, dan juga Kalimantan, Sulawesi. Nomor 1 ini adalah wilayah oriental atau barat, yang termasuk di situ ada wilayah Sumatera, ada wilayah Jawa gitu ya. Nanti untuk yang kedua ini adalah wilayah peralihan gitu. Di sini peralihan yang termasuknya ada Sulawesi. Nanti yang paling kanan adalah wilayah Australia. Wilayah Australia adalah di situ terlihat Papua ya, ada wilayah Papua. Gitu. Jadi oriental, peralihan, dan juga Australia atau Australia yang suka dibilang juga wilayah timur. Gitu. Selanjutnya, upaya pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara mengembangkan hewan atau tumbuhan di luar habitat aslinya disebut, ada kata kunci di luar habitat, berarti adalah X ya, di luar, berarti pelestarian ex situ. Urutan takson hewan dari yang terendah hingga tertinggi. Ini adalah taksonomi ya, ilmu pengelompokan makhluk hidup. Tapi dimintanya dari yang terendah
sampai yang tertinggi. Berarti kan terendahnya adalah spesies ya. Yang ketiga nih yang pertama. Ada spesies, terus ke gen. Ke gen berarti dari 3 ke 2 spesies, gen. Lalu ada famili, terus ada ordo, famili, marga, ordo, bangsa. Terus ada ke kelas, cuman karena dia mintanya hewan, berarti ke filum ya. Habis filum, 7, lanjutnya keempat kingdom. Kingdom adalah paling tertinggi. Ini adalah urutannya ya. Jadi kalau hewan, bedanya nanti filum, sedangkan untuk tumbuhan ada namanya divisi. Tuh, lanjut. Untuk memudahkan kita mengidentifikasi makhluk hidup, digunakan panduan berupa apa? Panduannya berupa kunci determinasi. Ini adalah untuk memudahkan kita mengidentifikasi makhluk hidup. Dengan klasifikasi filogenik, kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Itu ya gunanya klasifikasi filogenik. Perhatikan cara penulisan nama ilmiah beberapa makhluk hidup itu ya di sekitar kita. Tata cara penulisan makhluk hidup dengan sistem binomial nomenklatur. Nah, ada tata cara penulisan nih dinamakan tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Tapi yang benar yang mana penulisannya? Yang benar itu adalah mesti terdiri dari 2 kata bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang kedua, kata pertama menunjukkan kata genus dimulai dengan huruf besar. Kata pertamanya harus besar. Kata kedua merupakan petunjuk spesies dimulai dengan huruf kecil. Berarti yang satu udah salah ya, huruf keduanya harus kecil. Yang ketiga, yang selanjutnya nama spesies dengan huruf miring atau tegak. Tegaknya digaris bawahi. Ini tegak nggak digaris bawahi, salah. 2 juga salah. Berarti 3 dan 4 ya. Yang benar tata nama binomial nomenklatur. Selanjutnya, nama yang menunjukkan nama genus. Tadi kan nama kata pertama ya, genus ya, dimulai dengan huruf besar. Berarti Vigna itu adalah genusnya. Ipomoe itu adalah genusnya, dan Sansevieria. Jadi Vigna, Ipomoesa, dan Sansevieria. Selanjutnya tumbuhan tebu diberi nama ilmiah Saccharum officinarum, sedangkan tumbuhan gelaga diberi nama ilmiah Saccharum spontanum. Ini berarti bahwa tumbuhan tebu dan gelaga memiliki genus yang sama, spesies berbeda, dan famili yang sama ya, karena kata depannya Saccharum, namanya genusnya sama, tapi kata keduanya berbeda. Berarti kan kata kedua adalah penunjuk spesies. Nah, berarti spesiesnya berbeda. Tadi dari urutan tingkatan klasifikasi, di atasnya genus adalah famili. Jika genusnya sama, maka familinya juga sama. Selanjutnya hewan endemik adalah hewan yang apa hewan endemik? Endemik adalah ciri khas hewan pada wilayah tertentu gitu ya. Semoga pembahasan soal-soal ini bermanfaat untuk kalian. Tetap teliti dalam mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.